Ya, perhatikan kemarin kita sudah mencoba latihan membuktikan dua segitiga yang kongruen. Nah, sekarang akan kita bahas soal yang sudah kita kerjakan ya. Oke, contohnya perhatikan gambar di bawah ini. Kita punya segitiga PQS ya, PQS dan segitiga QRS, di mana beda warna. Nah, di situ soalnya disuruh tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga QRS itu kongruen. Ya, berarti kita disuruh menunjukkan bahwa dua segitiga yang berbeda warna ini itu kongruen. Nah, sekarang perhatikan, kita seperti ibarat kita pecah boleh. Ya, dipecah ada dua segitiga, terus kita disuruh membuktikan. Nah, dari yang sudah diketahui di soal, kita punya PQ, sisi PQ itu akan sama dengan sisi apa, anak-anak? Ya, sisi PQ akan sama dengan sisi QR. sisi QR. Kenapa? Kenapa? Sudah ada tanda sama panjang ya. Ya, itu alasannya. Jadi kalau kita PQ sama dengan QR karena diketahui ada sama panjang. Terus yang kedua, ada sisi PS sama dengan sisi apa? PS sesama dengan SR. Kenapa? Kenapa? Karena aku tanda sama panjang. Ya, betul. Terus satu lagi. Apa yang harus kita buktikan? Kurang satu lagi apa? Yaitu sudut ada yang diketahui enggak? Tidak ada ya. Berarti sisi lain, sisi SQ. Sisi SQ akan sama dengan sisi SQ. Kenapa sama? Karena apa? Karena berhimpit. Iya, betul, karena berhimpit. Berarti nanti kita buktikan tiga sisi ya. Tiga sisi berarti apa? Sisi, sisi, sisi. Karena termasuk di kriteria sisi, 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 berarti segitiga PQS dan segitiga QRS adalah kongruen. Sampai sini jelas? Jelas, oke. Berarti yang nomor satu sudah, berarti sisi, sisi, sisi. Ya, kalau yang belum benar, boleh dibenarkan agar kita nanti untuk belajar bisa memahami materi tersebut. Terus untuk yang kedua, di sini sama. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, perhatikan gambar. Di sini ada diketahui panjang AB sama dengan DE. Dan AB ini ada tanda sejajar DE. Nah, pertanyaannya tunjukkan bahwa ABC dan segitiga EDC itu kongruen. Oke, segitiga ABC dan segitiga EDC. Nah, yang paling utama ada dulu sisinya. Sisi yang sama, sisi apa sama sisi apa? Sisi AB sama dengan sisi DE ya. Kenapa? Sudah diketahui ya, ada tanda sama panjang ya. Ya, terus yang kedua, apa yang harus kita buktikan? Adakah sisi yang lain yang sama? Ada atau tidak? Tidak ada yang diketahui ya. Berarti tidak boleh kita menganggap sisinya sama panjang. Berarti yang bisa diketahui apa? Kalau selain sisi, berarti sudut. Ya, sudut perhatikan. Kalau menurut kalian sudut A itu akan sama dengan sudut apa? Ya, kenapa? Kalau ada dua bangun yang sejajar, ada garis yang sejajar, masih ingat ya? Materi sudut di kelas 7 ada yang bertolak belakang, ada yang dalam berseberangan, ada yang di luar berseberangan, ada dalam sepihak, ada luar sepihak. Nah, menurut kalian sudut A sama sudut B itu sama, benar, tapi alasannya apa? Ya, alasannya apa? Yang sudah tahu apa? Adalah sudut saling dalam berseberangan ya. Kalau ada
dua garis sejajar, terus di sini sama di sini, itu berarti sudut ada sudut itu alasannya adalah sudut dalam berseberangan. Oke, begitu pula dari sudut B. Sudut B sama dengan sudut apa? Sudut B. Sudut D. Berarti alasannya apa? Karena berseberangan. Ya, dalam berseberangan. Oke, berarti sudah ada 3. Ya, tadi sisi AB sama dengan sisi D, sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut D. Terus termasuk di kriteria apa? Termasuk di kriteria apa? Ayo, di sini ada 2 sudut, sisinya yang tengah itu yang diapit 2 sudut, berarti apa? Oh, Sudut, sudut. sisi, sudut ya. Berarti kriterianya adalah sudut, sisi, sudut. Sampai sini jelas? Jelas ya. Berarti karena termasuk di kriteria sudut, sisi, sudut, maka segitiga ABC dan segitiga EDC itu kongruen. Oke. Ya, selanjutnya yang nomor 4. Bangun WXYZ adalah segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. XZ adalah salah satu diagonalnya. Nah, disuruh membuktikan, tunjukkan bahwa segitiga WXZ itu kongruen dengan segitiga ZZJX. Dan tunjukkan bahwa WXYZ adalah jajar genjang. Nah, perhatikan. Ada 2 segitiga yang dipisah dengan diagonalnya. Oke ya. Nah, jelas sudah ada yang tahu. Kalau ada sisi WZ itu sama dengan sisi apa? WZ sama dengan sisi apa? XB. Iya, sisi XZ. Kenapa? Karena ada sama panjang. Ya, betul. Karena ada tanda sama panjang. Terus berarti satu sisinya berarti sisi WX sama dengan? Ya, sisi WX sama panjang dengan? Sisi apa? Sisi apa? Sisi Z, benar. Kenapa sama panjang? Karena ada tanda sama Ya, panjang. betul. Karena ada tandanya. Sekarang satu lagi. Berarti sisi apa yang sama? Sisi apa? Sisi ZX sama dengan sisi ZX. Iya enggak? Ya kan? Kenapa sama? Ya, kenapa? Ya, sisi ZX sama dengan sisi ZX kenapa? Karena berhimpit. Ya, karena berhimpit. Berarti kita tadi udah buktikan 3 ya. Kita udah buktikan 3 sisi yang sama panjang. Berarti kriterianya kriteria apa? Betul. Oke, sisi. Nah, berarti karena kita sudah membuktikan kriteria sisi, berarti sudah terbukti bahwa segitiga WXZ itu kongruen dengan segitiga ZJX. Gitu ya. Oke, yang A sudah terjawab. Sekarang kita selanjutnya. Tunjukkan bahwa WXYZ adalah jajar genjang. Nah, ingat sifat dari jajar genjang, yaitu apa? Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sudut-sudut yang berhadapan juga sama besar. Nah, karena kedua segitiga ini sudah kongruen, maka sudut-sudut yang sesuai sama besar. Berarti sudut W sama dengan sudut apa? Sudut W sama dengan sudut apa? Sudut Y. Sudut yang ini, sudut X akan sama dengan sudut apa? Z. Oke. Nah, karena sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar, maka bangun WXYZ itu sudah merupakan jajar genjang. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini tugas yang pertemuan 5? Tidak ada? Tidak ya? Karena tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini
materi 4.3 berkaitan dengan apa ini? Bisa dibaca? Apa? Iya, kesebangunan bangun datar. Nah, kesebangunan bangun datar. Bedanya kata sebangun sama kongruen, kalian sudah tahu belum? Kalau kongruen kemarin apa kongruen? Simpelnya apa kongruen? Bentuk dan ukurannya sama ya. Ya. Oke. Bentuk dan ukurannya sama. Tapi kalau sebangun apa? Nah, kita perhatikan. Kita punya foto asli nih. Ada foto asli seperti ini. Dan ini ada foto yang sudah didrag ke atas. Kalau ini didrag ke samping, tapi yang ini didrag ke ujungnya. Nah, perhatikan. Bentuk yang sama itu hanya foto asli sama yang didrag sudutnya. Kalau yang ini yang didrag ke atas sama samping, bentuknya sudah berbeda. Nah, inilah yang bisa dikatakan sebangun. Foto asli sama foto yang didrag di sudutnya itu nanti sebangun. Karena kenapa? Ukurannya foto itu proporsional, seimbang. Ya, seimbang, maka bisa dikatakan sebangun. Begitu pula dengan ini. Kalau kita punya foto, ada foto 2x3, ada 3x4, dan 4x6. Ya, ini kan masing-masing satu lembar ini. Nah, karena di sini itu adalah perbesaran dari foto yang pertama, maka ketiga foto ini nanti akan sebangun. Berarti bisa dikatakan sebangun itu adalah bentuknya sama, tetapi ukurannya berbeda. Ya, beda sama kongruen. Kalau kongruen kemarin bentuk dan ukurannya sama persis, sedangkan kalau sebangun bentuknya sama, tetapi ukurannya berbeda. Oke ya. Nah, sekarang materi yang akan saya jelaskan. Nah, ya. Kesebangunan bangun datar. Ya. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Bentuknya sama aja udah sebangun. Ya, tidak perlu ukurannya yang sama, tetapi bentuknya sama aja udah sebangun. Tapi ukurannya beda gak masalah, yang penting bentuknya sama persis. Nah, sisi-sisi yang sesuai harus sebangun atau proporsional. Dan sudut-sudut yang sesuai juga sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun yang lain itu karena bisa diperbesar atau dikecilin. Ya, itu ada sebangun. Ya, berarti kalau kita melihat kursi besarnya beda tetapi ukurannya bentuknya sama, berarti dia sebangun. Nah, ini perhatikan. Seperti gambar ini, ada gambar segi 4 A, B, C, D dan E, F, G, H. A, B, C, D kita punya sisi-sisi yang sesuai. AB, ya, AB itu sesuai dengan EF. Nah, maka dibandingkan, ya, AB sesuai dengan EF. Ya, AB sesuai dengan EF. Yang Anda dapat itu dan bisa Anda katakan ya, selanjutnya. Nah, kalau kita punya BC itu sesuai dengan FG. Dan CD, ya, CD sesuai dengan GH. Dan AD itu sesuai dengan EH. Nah, ini nanti hasilnya harus sama akhirnya. Ya, nanti kita bahas saat kita dalam soal contoh soalnya. Dan setiap sudut yang sesuai sama besar. Besar sudut A itu sama dengan besar sudut E. Sudut B besar sama dengan sudut F. Sudut C sama besar dengan sudut G. Dan sudut D sama besar sudut H. Nah, jika kedua bangun datar tersebut memenuhi dua syarat ini, maka ya bangun ABCD dan EFGH itu sebangun. Nah, simbol sebangun itu gelombang kayak gini ya, simbol sebangun. Kalau kongruen kemarin simbolnya ada sama dengan terus kongruen, sedangkan di sini hanya gelombang, maka dia sebangun. Oke.
Terus, jika ABCD-FGH tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, maka ABCD tidak sebangun. Ya, ini ada simbol tidak sebangun dari FGH. Oke ya, bedanya di situ. Jadi kalau kemarin ukuran sisi dan ukuran sudutnya sama besar semua, sama panjang, sedangkan di sebangun itu perbandingan sisi yang sesuai senilai dan sudut yang sesuai sama besar. Oke, contohnya ini. Kita akan menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang sesuai. Gampang ya ini harusnya. Kalau PQ sesuai dengan apa anak-anak? PQ sesuai dengan apa anak-anak? EF. Kalau saya tanyakan ST sesuai dengan apa? HI. Kalau saya tanyakan GH, RS. Oke, bisa berarti. Kalau sekarang sudutnya, salah sudut J sesuai dengan sudut apa? J sama sesuai dengan sudut U. Sudut H? S. Kalau sudut P? Sudut F? G ya, oke. Nanti kalian sudah bisa, yang sesuai sudah bisa. Sekarang kita mengidentifikasi dua bangunnya. Ya, nih contohnya. Sekarang kalau saya tanyakan dulu sebelum kita mengidentifikasi, menurut kalian, manakah pasangan persegi panjang yang antara 1, 2, 3 ini yang sebangun? Menurut kalian, tebak aja dulu sebelum kita bahas. Antara 1 sama 2, itu menurut kalian sebangun atau tidak? Menurut kalian 1 sama 2 sebangun atau tidak? Ya bisa jawab. Ya, sebangun atau tidak? Agil, kejawab Gil. Agil. Yo Anissa, dijawab. 1 sama 2 sebangun atau tidak? Ya, coba ya, nanti kita cek. Terus, kalau 1 sama 3, Olivia, coba sebangun atau tidak? Halo, Olivia. Yo Anggreni, kalau 1 sama 3 sebangun atau tidak Anggreni? 1 sama 3 sebangun. Terus kalau 2 sama 3 Diva. Ya Diva, kalau 2 sama 3 sebangun atau tidak menurut kamu? Huda aja ya, Huda, boleh jawab Huda. 2 sama 3 menurut Huda sebangun atau tidak? Huda. Halo, aku lihat Pandu. Ya Pandu. Ya, 2 dan 3 sebangun atau tidak Pandu? Tidak. Ya tidak. Kita cek ya, mana yang benar ya. Ya, kita cek coba. Kita bandingkan gambar 1 sama gambar 2 dulu. Dengan cara bagaimana? Perhatikan. Kalau kita punya persegi panjang, sudutnya berapa derajat? Berapa derajat sudutnya? 90 derajat. Oke, kalau 90 derajat berarti sudah sama semua ya sudutnya ya. Kalau sudah sama semua berarti kita tinggal membandingkan sisi-sisinya. Ya, bentar ya. Ya. Halo. Halo. Ya, kok taning pas berarti. Nah, saiki nyajal takoke to. Takoke ana ora nek ana ya dikeke nek ora ana ya wis. Aku tak ngajar sih.
Ya, ya, apa lagi kerja ya? Oke ya, mulai lagi. Ya, untuk sudut berarti sudah sama besar, berarti tidak perlu dibuktikan satu persatu. Sekarang yang ini, ya, ini gambar 1 dan 2. Saya kecilin dulu gambar 1 dan 2. Nih, kita bandingkan. AB sama DC itu kan sama. Kalau AB itu sesuai dengan mana? AB sesuai dengan EF. Ya enggak? DC sesuai dengan HG. Nah, ternyata dibandingkan 12 sama 8. 12 sama 8 disederhanakan jadi berapa? Dibagi 4, bagi 4 jadinya 3/2. Ya. Begitulah satu sisinya. Ada sisi AD. AD sesuai dengan EH. Terus BC sesuai dengan FG. Nah, ternyata 8 dibanding 6. 8/6 sederhanakan. Sederhanakan jadi bagi 2, 4/3. Nah, ternyata nilainya sama nggak ini? Sama atau tidak? Tidak sama ya. Yang satu 3/2, satunya 4/3. Berarti tidak sama atau tidak senilai. Karena tidak senilai berarti sebangun atau tidak? Tidak sebangun. Berarti nomor 1 dan 2 jelas tidak sebangun. Ya. Nah, coba sekarang yang 1 sama 3. Ya, 1 sama 3. 1 itu AB sesuai dengan JK. HG ya, AB JK. DC sesuai dengan IL. Nah, ternyata 12/4. 12/4. Berarti 3/1 sederhanakan. Satunya sisinya AD dibanding JI. Terus ada BC dibanding KL. Ternyata 8/3. Tidak bisa sederhanakan. Nilainya sama atau tidak? Berbeda ya. Karena nilainya berbeda berarti sebangun atau tidak? Ya, karena tidak senilai berarti tidak sebangun. Oke ya. Nah, sekarang yang 2 dan 3. Nah, ini EF sebanding dengan JK. HG sebanding dengan IL. 8/4. Ini sederhanakan. 2/1. Satunya EH dibanding JI. FG dibanding KL. Ternyata 6/3. Sederhanakan 2/1. Nah, ini dia senilai. Nah, karena senilai berarti gambar 2 dan gambar 3 sebangun. Ya, maksudnya tahu ya senilai ya. Anak-anak gimana? Jelas? Jelas anak-anak? Yo, jelas gak? Jelas. Oke, jelas. Ya, berarti beda ya antara sebangun sama kongruan ya. Nah, berarti untuk membuktikan dua bahu data sebangun, kita harus membuktikan sudut-sudutnya sama besar. Dan kedua, membuktikan bahwa perbandingan sisi-sisinya senilai. Seperti ini tadi. Sampai hasil akhirnya dia sama. Kalau ada yang tidak sama, berarti dia tidak sebangun. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Ya. Tidak ya, oke. Karena tidak ada, berarti untuk hari ini, nah kalian hanya menyelidiki, berarti kan? Menyelidiki, ya, menyelidiki apakah dua trapesium di bawah ini sebangun. Ya, kalian hanya satu soal ini aja. Selidiki, terus nanti diambil di GCR kalian.